Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, kawan-kawan keluarga besar Ahmad Yogyakarta dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafs untuk periode yang ke-36 insyaallah ta'ala. Perbincangan kita masih berkisar pada pembahasan definisi tazkiyatun nafs. Bahwa tazkiyatun nafs terdiri dari dua unsur, yaitu membersihkan diri dengan cara menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang dimakruhkan, yang dibencinya meskipun taraf larangannya tidak mencapai tahrim ataupun keharaman, disertai dengan melakukan perintah-perintahnya baik yang bersifat wajib secara syar'i dengan berbagai konsekuensi tertentu yang telah ditentukan dalam Al-Quran, seperti iqamis shalah, mendirikan sholat, berzakat dan sebagainya, hudud, ataupun hal-hal perintah yang bersifat ibahah atau bersifat tambahan sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah wajib kita. Pada pekan yang lalu telah kita contohkan bahwa di antara amalan yang diperintahkan namun hanya sampai tingkat mustahab adalah dengan memakai pakaian yang bagus-bagus misalnya. Bahkan tidak hanya menutup aurat secara minimal, tapi dengan menutup aurat secara sempurna, memakai wewangian, kemudian bersih. Bahkan dalam beberapa konteks, misalnya dalam sholat Jumat disunahkan lebih kepada pakaian putih. Maka hal-hal yang demikian, perintah yang demikian adalah perintah yang bersifat ibahah, bersifat kesempurnaan, sebagai tambahan bagi ibadah kita semuanya. Hal-hal yang demikian, dua unsur ini berjalan secara seimbang, secara serasi, kemudian secara berkelanjutan. Maka masing-masing dari perbuatan ini akan menyempurnakan manusia, akan mengantarkan manusia mencapai derajat tazkiyah yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat dimanapun kita berada, seseorang yang melakukan kebaikan, melakukan hal yang diperintahkan, pada hakikatnya dia telah melakukan perbuatan membersihkan dirinya dari dosa, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia sadari. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memakai pakaian yang bersih, pakaian yang suci, yang sempurna, tidak hanya menutupi aurat secara minimal, kemudian dengan wangi-wangian, maka secara tidak langsung hal itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita semakin disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun berarti kita telah melakukan pembersihan jiwa, telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perbuatan baik, sebagaimana kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, innal khaira kana akhawataha, bahwa setiap kebaikan itu memiliki saudara-saudaranya yang lain. Sehingga kalau satu kebaikan kita lakukan dengan ikhlas, dengan semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka satu kebaikan ini akan menggiring kita untuk ringan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita mendekati kesempurnaan jiwa kita di sisinya. Yang nanti di akhir ayat kita berhak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Itu jiwa yang suka beramal soleh, jiwa yang suka melaksanakan kebaikan-kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan sisi yang lain, ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat tahrim sampai derajat haram maupun yang bersifat makruh yang dibencinya, maka hal ini akan juga meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan diri kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita juga semakin bersih jiwanya, semakin mencapai jiwa yang sempurna, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya maaf agak lupa ayatnya, yang bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, bahwa meninggalkan kejahatan, meninggalkan kejelekan itu juga akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seiring dengan itu dosa kita akan diampuni. Kemudian petunjuk akan masuk ke dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan benar-benar berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa hidayah ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berupa keimanan dan keislaman ini hanya bisa masuk dan menghujam dalam diri kita ketika kita telah membukakan hati kita, telah menjadi hati yang bersih, dan itu dilakukan dengan cara kita menghilangkan dosa kita dengan kita melaksanakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kafir disifati fi qulubihim maradun. Orang-orang kafir itu adalah di dalam dirinya, dalam hatinya ada sebuah penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambah penyakit itu. Apa penyakit itu? Ron, yaitu noda-noda dosa yang ada dalam hatinya, yang itu akan menutupi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah akan masuk ketika hati kita sudah siap, sudah dipenuhi dengan kebersihan, dengan kita melaksanakan hal-hal yang diperintahkannya berupa kebaikan-kebaikan dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk kita melaksanakan kebaikan dan keburukan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengikuti, berittiba kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala aspek kehidupannya. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan implementasi real dari ayat Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh salah seorang sahabatnya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Karena khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Artinya isi kandungan dari Al-Quranul Karim, baik yang berupa kebaikan, berupa keburukan, menjauhi sifat-sifat yang buruk, bagaimana menjadi seorang hamba Allah yang ideal, itu semuanya tercerminkan dari kepribadian Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupannya, bahkan sampai urusan yang kecil, urusan keluarga, dan bahkan dalam hal-hal yang lebih sederhana lagi seperti membuang hajat. Itu semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan telah disampaikan pula risalahnya secara jelas pada kita semuanya. Dan beliau telah melaksanakan amanah yang ada melalui sahabatnya, terus bersambung melalui tabi'in telah disampaikan, disalahi dengan baik, dengan sempurna pada kita semuanya. Maka berittiba kepada Rasulullah SAW merupakan harga mati dan merupakan satu-satunya jalan agar kita mencapai tazkiyatun nafas. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.